Ya, tadi sampai di mana tuh? Alur perkara, bahkan alur perkara. Ini ya. Oke. Nah, tadi sampai mana? Pendaftaran gugatan. Diulang lagi. Pendaftaran gugatan. Ini waktu pendaftaran gugatan, ini bayar biaya pokok perkara. Ya, biaya pokok perkara. Aduh, ganti dulu deh hostnya ya, ini banyak yang masuk. Oke, ya. Nanti tolong kasih tahu kalau ada teman-temannya yang belum di admit. Pendaftaran gugatan bayar dulu biaya pokok perkara. Setelah dicek dulu ya, setelah dicek betul nggak kompetensi absolut institusinya. Kalau sudah betul, bayar biaya pokok perkara. Setelah bayar biaya pokok perkara, ya tinggal nunggu pemanggilan para pihak. Nanti dari PN, kan tadi kita contohnya wan prestasi ya, gugatan wan prestasi. Nanti dari PN akan mengirim relas, surat panggilan kepada para pihak untuk sidang pertama ya. Nah, surat panggilan para pihak. Nah, sidang pertama ini konfirmasi atau klarifikasi identitas para pihak. Betul nggak identitas para pihaknya, namanya ada yang salah nggak, alamat ya, semuanya, warga negara dan lain-lain gitu. Nah, ini sidang pertama. Nah, ini kalau tapi begini, kalau misalnya salah satu pihaknya itu warga negara asing. Kalau salah satu pihaknya warga negara asing, ini menjadi lebih kompleks ya, menjadi lebih kompleks karena kita belum punya undang-undang hukum acara perdata internasional ya. Biasanya kalau salah satunya warga negara asing, itu kompetensi absolut institusinya di pengadilan ibu kota negara. Nah, kita Jakarta ya, berarti Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kecuali kalau objek sengketanya adalah tanah. Kalau objek sengketanya tanah, kompetensi absolut institusinya adalah pengadilan di mana tanah itu berada. Saya kasih contoh, nanti mahasiswa bisa browsing ya putusannya, bisa browsing. Jadi begini, ada sengketa antara warga negara Australia dengan WNI penduduk lokal di Bali. Ini PN Bali, ya PN Bali. Nanti bisa dilihat ya putusan hakimnya. Nah, berarti kan yang salah satu pihaknya, penggugatnya itu warga negara asing. Tergugatnya orang Bali. Jadi kasusnya itu begini. Dalam UU PA pasal 29. PP itu Desi. PP itu Desi. Asar lagi. Dalam UPA pasal 29 atau 26 ya, saya lupa. Nanti dicek lagi. Nah, dilarang warga negara asing itu dilarang mempunyai sertifikat hak SHM. Dilarang memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. Nah, si warga negara Australia ini sangat menyukai Bali dan ingin memiliki
tempat tinggal di Bali, apa istilahnya, tempat tatirah ya, peristirahatan di Bali. Tapi kan tidak bisa, gitu. Maka kemudian dia melakukan penyelundupan hukum. Nah, jadi karena tidak bisa, akhirnya si warga negara Bali ini mencari penduduk lokal untuk diajak bekerja sama, ya, dalam tanda kutip. Ini bekerja samanya kan ya mencari celah hukum ya di UPA. Dia pengen punya tempat tinggal di Bali. Nah, jadi alih-alih jual beli tanah, ya kan tidak boleh ya karena warga negara asing, maka dia buat perjanjian hutang piutang dengan warga lokal, dengan orang Bali. Hutang piutang, besaran hutangnya itu sejumlah pembelian tanah. Misalnya 2M, ya, jadi perjanjian hutang piutangnya itu ya 2M. Gitu. Karena tanah ini tinggi, inflasi tanahnya, itu maka disesuaikan dengan bunga. Nah, jadi di hutangnya itu bunganya itu menyesuaikan inflasi tanah. Kan tanah harganya naik terus, ya. Nah, kemudian kalau perjanjian hutang piutang kan terikat tuh, yang si orang Balinya, sertifikat hak miliknya atas nama si orang Bali. Tapi kan orang Balinya punya hutang piutang dengan si warga negara Australia, gitu ya. Nah, kemudian si orang Bali ini menyewakan tanah itu ke pihak ketiga. Ya, pihak ketiga percaya bahwa tanah itu memang milik si orang Bali. Wow. Sebelum nyewa itu si penyewa tanah kan minta lihat betul nggak ini tanahnya Anda. Iya betul, pembuktiannya apa nih, sertifikat hak milik tanahnya kan atas nama saya, ya. Nah, udah penyewaan tanahnya ini tanpa sepengetahuan si orang Australia. Nah, kemudian bersumber dari mana? Orang Australia tahu, marah, ya. Ya harusnya kan, ya dia merasa dia yang beli tanah itu, kok si orang Bali menyewakan tanpa seizin dia, apalagi menyetor hasil sewa tanahnya itu ke orang Australia ini. Marah dia minta bagian, dia minta seluruh uang sewa tanah itu diserahkan ke dia, gitu kan. Orang Balinya nggak mau. Namanya uang sudah masuk ya, susah keluar tuh, gitu ya. Nah, si orang Australia nggak terima, dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bali. Nah, hakim kan menelusuri tuh, gitu. Loh kok bisa sertifikat hak milik tanahnya kan punya orang Bali, apa urusannya nih si orang Australia ini? Oh, ternyata ada surat hutang piutang. Akhirnya terbukalah di pengadilan bahwa si orang Australia ini sebetulnya pinjam nama ke orang Bali ini. Apakah ini perbuatan yang ilegal? Enggak juga. Sebab kan perjanjiannya itu hutang piutang. Gitu ya. Ya tapi majelis hakim ya melihat bahwa ya ini sebetulnya kasus pinjam nama gitu ya. Jadi akhirnya kompetensi absolut institusinya sudah benar, karena kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kalau objek sengketanya itu berupa tanah, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan di mana tanah itu terletak. Jadi udah benar, gitu ya. Memang Pengadilan Negeri Bali yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, dalam putusannya si orang Bali ini tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Mau PMH yang mana orang? Dia menyewakan tanahnya memang SHM-nya atas nama dia, gitu kan? Ya kan pihak penyewa dipanggil ke pengadilan sebagai saksi kan. Nah ya pihak penyewa ya memang beritikat baik ya, dia pun nggak tahu menahu itu,
masalah itu. Yang dia tahu SHM-nya atas nama pemilik tanah. Dia taunya pemilik tanah itu ya si orang Bali ini, gitu kan. Nah, jadi majelis hakim juga tidak bisa membatalkan perjanjian sewa menyewa tanah antara si orang Bali dengan pihak penyewa, karena apa namanya? Kalau dibatalkan merugikan dari penyewa. Nah, ini nggak boleh merugikan. Putusannya tidak boleh merugikan pihak penyewa. Nah, jadi putusannya itu tanah itu diputuskan untuk dijual, ya, dijual. Hasil penjualan tanahnya diserahkan ke si orang Australia, kan hutang piutang, gitu ya. Nah, itu nanti lengkapnya dan amar pertimbangan hakimnya nanti bisa dicek ya, bisa dicek ke internet. Nah, kemudian pemanggilan, terus sidang pertama, pemanggilan para pihak. Bagaimana kalau ada pihak yang tidak hadir, ya, entah penggugat ataupun tergugat tidak hadir tanpa keterangan? Apakah boleh tidak hadir? Ya, kalau sakit mau gimana, gitu kan? Ya kalau sakit ya tidak hadir, tapi disertai dengan surat dokter pembuktian ke majelis hakim, karena tidak hadirnya itu karena sakit, ya. Nah, biasanya kalau dengan keterangan, ketidakhadiran salah satu pihak dengan keterangan, sidangnya ditunda, gitu ya. Sidang ditunda ini sudah beracara ya, sudah beracara. Jadi gini, kan ini kan daftar nih, daftar pendaftaran gugatan 1.500.000. Tiap pengadilan beda-beda ya, beda-beda biaya pokok perkaranya. Nah, ini kan biaya sidang. Satu kali sidang itu 150.000. Gitu. Nah, kalau sidang ditunda, ya udah itu masuknya ya terpakai. Udah masuk sidang. Gitu. Jadi ada juga pihak penggugat yang nggak terima ya. Loh, kok saya dibilang kurang biaya sidangnya, kan 3 kali tertunda. Ya 3 kali tertunda itu ya 450.000 gitu. Ya, ditunda itu sudah termasuk pada sidang sudah dilaksanakan gitu. Ya. Nah, kalau dua-duanya hadir ya berlanjut nih sidangnya. Di sidang pertama itu tidak membahas tentang pokok gugatan, pokok perkaranya, tapi mediasi dulu. Diarahkan untuk mediasi. Nah, mediasi ini bukan di dalam sidangnya, tapi ada hakim mediasi untuk para pihak. Jadi selama sidang berlangsung sampai putusan, ini ke sini sampai putusan, mau sidangnya 10 kali, mau 14 kali, ini majelis hakim selalu bertanya, apakah antar para pihak sudah tercapai perdamaian. Ditanya terus, ya. Tiap kali sidang pasti ditanya. Kalau sudah tercapai perdamaian, ya tidak dilanjutkan lagi sidangnya. Ya, namanya akta vandading, akta perdamaian antar para pihak. Tapi ya tidak bisa dipaksa ya, majelis hakim itu tidak boleh memaksa para pihak untuk berdamai gitu. Atau ya sebaliknya tidak boleh memaksa para pihaknya mau berdamai kok di push ya, ditekan untuk terus sidang, nggak bisa. Majelis hakim itu perintahnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu harus terus mengupayakan perdamaian antar para pihak, gitu ya. Nah, kalau mediasinya tidak berhasil, sidang kedua ini jawab bantah-bantahan di sini ya. Ada saya bikin bagannya mana ya, yang ada replik. Nanti deh. Nah ini jangan-jangan di bawah. Oh bukan, alat bukti. Nah ini ya, ini jawab jinawab. Habis. Nah ini kalau di KUH Perdata tidak ada batasannya. Berapa kali sih replik duplik?
gitu ya. Berapa kali bantah-bantahan, nggak ada batasannya. Batasannya itu sampai hakim merasa cukup, majelis hakim merasa cukup, gitu ya. Kalau majelis hakim merasa cukup, sampai ke sini. Sidang berikutnya pembuktian. Ada juga nih waktu bantah-bantahan ya, replik-duplik sampai 5 kali sidang bisa. Kalau majelis hakim merasa belum cukup mendengar keterangan para pihak, ya terus saja itu replik-duplik, gitu ya. Kalau sudah merasa cukup, majelis hakim ke pembuktian. Nah, ini alat-alat bukti. Alat bukti itu di sini. Ya, ini alat-alat bukti. Nih, alat bukti hukum acara perdata. Ini alat bukti hukum acara pidana. Kita nggak usah lihat yang ini deh. Ini kan ini sebenarnya mau bikin perbandingan ya. Tuh, tapi ini nggak usah. Kita lihat yang ini. Alat buktinya yang pertama adalah surat. Yang kedua, keterangan saksi. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, sumpah. Nanti itu kita bahas sendiri. Kita bahas khusus ya yang ini. Sekarang kita ke sini dulu. Ke sini lagi. Nah, ini pembuktian. Setelah masing-masing mengajukan alat bukti, baik penggugat maupun tergugat, maupun turut tergugat, ya, pada kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya, majelis hakim akan menginformasikan kepada para pihak kapan akan dibacakan putusan, ya. Nah, ini tadi sudah disinggung di awal, putusan di pengadilan, di perdata itu bisa 2, ditolak, dikabulkan. Dikabulkan ada 2, dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian. Ya. Kalau salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, dia bisa banding. Atau tidak mau banding, ya langsung eksekusi kalau tidak banding. Gitu ya. Jadi dari putusan langsung ke sini, langsung ke eksekusi. Nanti yang alat bukti nanti ya. Nah, sekarang saya stop sharing dulu. Ada yang di share juga. Nah, ini ya proses putusan pengadilan. Nah, ini nanti saya urutkan dulu ya, tahap-tahapnya saya urutkan dulu, jadi nggak terpisah-pisah begini nih, saya bikinnya pisah-pisah nih ya, satu file satu ini gitu nanti dulu. Nah, ini ya proses putusan pengadilan. Tadi kan terpotong tuh ya karena nggak cukup ya, ininya nggak cukup, jadi saya pisah-pisah. Mana tadi? Ini ya, ini detailnya nih. Ini harusnya di sini nih pendaftaran gugatan ya, pendaftaran gugatan nih sebelum pemeriksaan berkas. Nah, ini pendaftaran gugatan, pemeriksaan berkas, hari pertama sidang ya, itu ya, hari pertama sidang tuh. Hari pertama sidang dipanggil para pihaknya. Ini sih. Kok kebalik nih, bentar dulu. Kebalik. Kebanyakan bagan. Ini alurnya di sini dulu nih, perkara masuk dulu dari atas ya. Dari atas nih. Ini yang bayar dulu nih, bayar biaya pokok perkara. Ya. Masing-masing pengadilan beda. Habis bayar, kemudian penentuan majelis hakim, ini kita nggak ikut campur di sini ya, penggugat-tergugat ini sepenuhnya wewenang pengadilan ya, menentukan majelis hakimnya, kapan hari pertama sidang gitu ya. Nah, ini di luar wewenang penggugat-tergugat. Ya tinggal terima aja kapan hari pertama sidang. Tapi nanti kalau sidang kedua, ketiga, keempat itu biasanya ditanya para pihaknya. Apakah para pihak
apa namanya, kalau ditentukan sidang keduanya tanggal sekian itu bisa hadir semua misalnya ya itu biasanya sih kalau perdata itu lebih longgar, lebih fleksibel. Gitu. Nah, ini ada pemanggilan para pihak. Ini yang masing-masing pihak dapat surat panggilan ya dari pengadilan. Nanti datang tuh dari pengadilannya suratnya. Ini hari pertama sidang. Tadi udah dibahas hari pertama sidang di bagian sebelumnya. Hari pertama sidang pemeriksaan berkas perkara. Ya, pemeriksaan identitas para pihak. Ya. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung. Bagaimana kalau penggugat tidak hadir? Bagaimana kalau tergugatnya yang tidak hadir? Kalau penggugatnya tidak hadir, gugatannya gugur. Gimana? Gimana itu? Yang menggugat, yang mengajukan gugatan malah tidak hadir. Gitu ya. Ini termasuk contempt of court nih. Gitu. Kalau tergugatnya tidak hadir, bagaimana? Ini yang dimaksud tidak hadir itu tanpa keterangan ya, yang tadi udah disinggung. Siapa tuh? Oh, Angel. Ya, silakan. Saya gimana ini? Unmute ya? Bentar. Bisa unmute sendiri nggak? Oh, nggak bisa. Udah? Oh, nggak bisa. Coba di unmute sendiri, Angel. Bisa nggak? Halo? Ini saya nggak bisa nih. Ask to unmute. Bisa? Halo? Mana Angel yang hilang? Halo, Angel? Tadi mau nanya ya? Enggak, Bu, maaf. Kali, Bu. Sama ponakan. Oh, kepencet. Oh, iya. Oke. Ya, Tadi maaf. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini ya yang dimaksud dengan tidak hadir itu tanpa keterangan ya, tanpa keterangan. Nah, ya kalau penggugatnya tidak hadir, gugatannya gugur. Dianggap menghina pengadilan, contempt of court. Kenapa? Dia mengajukan gugatan, dia yang nggak hadir, tidak menghormati pengadilan. Ya, gugatannya gugur. Bagaimana kalau tergugatnya yang tidak hadir? Ya, ini ada apa namanya? Ada kelonggaran. Kalau di pengadilan agama 3 kali tergugatnya tidak hadir, maka pengadilan agama memutuskan tanpa kehadiran tergugat in absentia. 3 kali ya putusannya. Makanya kadang-kadang itu kalau pasangan suami istri yang mau bercerai di pengadilan agama saling sepakat gitu, saling sepakat supaya cepat putusannya, udah tergugatnya nggak usah hadir, gitu ya. Ya kalau sama-sama memang mau berpisah, tergugatnya nggak keberatan. Tapi kalau tergugatnya memang nggak mau pisah, dia nggak mau, harus hadir. Gitu. Atau misalnya tergugatnya memang mau pisah, ya sama-sama pisah, penggugat dan tergugat mau pisah. Tapi tergugatnya mau mempertahankan hak asuh anak misalnya ya, atau mau apa namanya, mau apa tidak puas dengan pembagian harta gono gini di luar pengadilan misalnya gitu ya. Nah dia harus hadir tuh di pengadilan untuk memperjuangkan harta gono gini yang dia inginkan gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah sepakat semua ya, penggugat tergugatnya udah ini harta gono gini sudah dibagi di luar pengadilan, nggak usah pakai hadir di pengadilan, udah setuju semua gitu, hak asuh anak udah ditentukan sama tergugat misalnya ya udah mau nggak usah hadir, malah lebih cepat gitu sidangnya ya, cuma 3 kali sidang udah putusan ya. Kalau hadir itu bisa lama
Karena bantah-bantahan itu tadi kan bisa 14 kali sidang, bisa 10 kali sidang. Nah, ini kalau yang tidak hadir. Ini namanya putusannya first take. First take itu adalah putusan tanpa hadirnya tergugat. Istilah yang lain in absentia. Terhadap putusan first take bisa diajukan verzet. Putusan verzet itu tergugatnya tidak terima sama putusan first take, gitu ya. Bisa verzet. Nanti kita bahas ya. Ini dulu ya. Ini dulu. Jangan kemana-mana dulu. Nanti ada pembahasannya. Nah, semuanya hadir. Penggugat hadir, tergugatnya hadir. Kalau hadir semua, pemeriksaan pengadilan. Nah, pemeriksaan pengadilan ini terakhir. Ini kok di sini sih pemeriksaan? Nah. Ya. Ini ya, pemeriksaan pengadilan. Eksepsi. Eksepsi itu pembacaan gugatan dari penggugat. Sebenarnya waktu nerima relas, nerima surat panggilan dari pengadilan, tergugat itu udah dapat salinannya, salinan gugatan dari penggugat. Jadi dia sudah bisa siap-siap untuk jawabannya, gitu ya. Sudah bisa siap-siap nih untuk jawabannya di sini. Jadi makanya di sini eksepsi dan jawaban tergugat, karena tergugat udah tahu gugatan penggugat itu isinya apa, gitu ya. Ada disertakan dalam surat panggilan pengadilan. Habis jawaban, replik. Nah, replik itu adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Habis replik, duplik. Duplik itu adalah jawaban tergugat atas jawaban penggugat. Udah bolak-balik di sini-sini aja. Replik duplik ini yang tidak ada batasannya. Kalau di acara perdata tidak ada batasannya. Berapa kali ini bantah-bantahan, berapa kali replik duplik. Sampai majelis hakim merasa cukup. Gitu ya. Nah, ini pembuktian. Sebetulnya tadi bagannya sama dengan yang tadi, cuman bagian yang tadi tidak ada ini ya. Tergugat tidak hadir, penggugat tidak hadir. Nah, kesimpulan putusan. Ini sebenarnya putusan ini ada dua nih harusnya saya buat. Putusan satu ditolak, dikabulkan. Dikabulkan nanti ada apa? Bagannya lagi dikabulkan, seluruhnya dikabulkan sebagian. Nanti saya bikin deh, saya betulin. Ya. Nah, oke. Apa nih? 10 menit lagi. Sisa 10 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, kita sampai sini aja dulu materinya ya. Sampai sini. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Nggak ada. Ini siapa ini? Oh, belum di ACC. Udah semua. Oke. Silakan. Ada waktu 10 menit. Satu pertanyaan ya, terus dijawab langsung. Nggak ada? Coba saya tanya sekarang kalau nggak ada yang nanya. Taufan mana? Taufan? Ada nggak ini orangnya? Agung Kurniawan ada? Agung Kurniawan? Indra Gunawan? Ada nggak? Ini kok pada nggak ini sih? Pada kuliah nggak ini? Indra Gunawan ada? Ada Bu, hadir. Ya, coba Indra. Kalau tidak tergugatnya tidak hadir tanpa keterangan, gimana tuh? Barusan aja. Tergugatnya Bu. Ya, tergugatnya tidak hadir tanpa keterangan.
Akibatnya apa? Ini misalnya Indra digugat sama orang nih, Indra jadi tergugat, gitu ya. Indra jadi tergugat, kemudian tanpa keterangan tidak hadir di pengadilan. Akibat hukumnya apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Kan barusan nih materinya. Putusannya jadi Ada gimana? Pak Michael mau coba jawab? Maaf Bu, saya baru dapat linknya nih Bu. Oh Nggak iya. dapat dari tadi, baru masuk. Oh, Iya. memang banyak yang ini ya, linknya lemah. Iya. Saya baru di ACC. Dari tadi nggak ada juga dikirim linknya Bu. Iya. Nah, kalau tergugatnya tidak hadir tanpa keterangan, makanya jangan sampai tidak hadir kalau kita jadi tergugat, ya. Sebab nanti kalau kita tidak hadir tanpa keterangan, majelis hakim akan memutus tanpa kehadiran kita. Loh, kalau mutusnya tanpa kehadiran kita berarti majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan penggugat. Lah kan tuntutan penggugat kan merugikan tergugat. Gitu ya. Nah, makanya jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Sebab masyarakat kita itu begini. Memandang tergugat itu pasti salah. Wah, Bu Nizla jadi tergugat tuh pasti salah. Belum tentu. Belum tentu. Itulah mengapa kalau dalam acara perdata berkas gugatan dimasukkan di tempat di mana tergugat berdomisili. Ada maksudnya, bukan di tempat penggugat berdomisili. Kenapa? Karena tergugat itu belum tentu bersalah. Ya, barusan sinyalnya putus. Nah, ya, jadi tergugat itu belum tentu bersalah. Jadi nggak usah panik kalau jadi tergugat. Wah, tiba-tiba datang rela surat panggilan, ya. Pak Mikael digugat orang, jadi tergugat, santai aja. Kan dikasih hak untuk bantah-bantahan di sidang. Gitu kan? Datang, pertahankan, ajukan semua alat bukti. Ya, terkadang penggugat itu mengajukan gugatan itu kan dia berupaya, namanya aja berupaya. Ya kita juga berupaya, kalau memang kita tidak salah datang. Pun kita salah pun datang, misalnya nih hutang piutang, ya, ya tergugatnya kan tidak mampu bayar ya berapa kali sesuai dengan surat perjanjian hutang piutang, si penggugatnya mungkin karena kesal atau gimana ya, nah itu dia udah deh diselesaikan di pengadilan aja, gitu kan. Dia nuntut pembayarannya harus dilaksanakan dalam waktu, misalnya ya di tuntutannya dalam waktu 1 bulan setelah putusan majelis hakim inkrah. Waduh, lah sementara sebagai tergugat misalnya ya baru kena PHK atau perusahaan pailit, itu kemukakan semua di depan persidangan bahwa sebagai debitur tidak ingkar janjinya kita sebagai debitur itu bukan karena tidak mau bayar, tapi karena tidak mampu bayar. Ya nanti kan majelis hakim yang akan memutus berdasarkan keadilan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, kan keadilan. Apakah adil kalau debitur nggak sanggup bayar, bukan nggak mau ya, itu kan nanti terbukti di persidangan. Kalau penggugat bilang itu tidak mau bayar, debitur salah, kita bantah. Saya bukan tidak mau bayar, tapi saya tidak sanggup bayar. Kenapa tidak sanggup bayar? Karena perusahaan saya pailit, saya nggak dapat gaji lagi. Itu kemukaan semua di sidang, gitu kan? Buktinya apa? Kalau saya sebetulnya mau bayar, loh,
selama 6 bulan ini kan lancar cicilan pembayaran hutangnya. Saya tidak pernah nunggak. Itu menunjukkan bahwa tergugat itu berikat baik. Ketika dia tidak sanggup membayar memang karena tidak ada uangnya, bukan karena tidak mau, gitu kan. Nah, itu nanti jadi putusan majelis hakim. Nanti kan putusan majelis hakim kan berbalik lagi kepada debitur. Apakah debitur sekarang bekerja? Tidak. Lalu apakah sanggup membayar? Saya tidak sanggup membayar karena saya tidak punya gaji misalnya, gitu ya. Tapi apakah debitur membuka usaha? Iya misalnya. Nah itu kan nanti dijelaskan berapa kesanggupannya debitur. Kalau sanggupnya debitur 500.000 sebulan cicil, gitu kan? Itu nanti jadi putusan tuh oleh majelis hakim, gitu, ya. Nah jadi pertahankan reputasi ya, reputasi. Jangan sampai jangan sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ya debitur itu tidak membayar karena tidak mau, gitu kan. Beda tidak mau dengan tidak mampu, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ya hadir, kalau dipanggil pengadilan hadir. Nah, ini ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya suaranya putus-putus ya, memang sinyalnya begini ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini akan saya bagikan soal UTS-nya. Sampai ketemu lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama, ya insya Allah ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndra, dibagi linknya itu.